Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan hari ini berjudul Hadiah bagi Pendosa. Bahan bacaan kita terambil dari kitab Imamat pasal 26 sampai 27. Saudara, di mana kita berada tanpa kasih karunia Allah yang mengampuni dan memulihkan? Penting untuk memiliki ingatan Injil yang terpelihara dengan baik dan aktif, sekaligus memaksa diri sendiri untuk tidak melupakannya. Penting untuk mengingat bahwa kita tidak hanya mengalami kasih karunia pengampunannya pada saat kita bertobat, tetapi terus mengalami akan kasih karunia-Nya sebagai proses pemulihan yang penuh dengan kasih dan kesabaran. Allah telah mengampuni dan memulihkan kita berulang kali dan Dia akan terus melakukannya. Allah paham situasi kita ada di antara sudah dan belum. Kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, dan natur dosa itu masih ada di dalam diri kita. Itu semua akan membuat kita selalu masih akan melakukan kesalahan. Akan ada saat-saat ketika kita berpikir menginginkan dan melakukan hal-hal yang salah. Akan ada saat-saat ketika kita dengan sengaja melangkahi batas-batas kekudusan Allah. Disinilah kita memuji akan komitmen Allah untuk terus mengampuni, memulihkan kita yang begitu indah dan penuh dengan harapan. Hal ini membuat kita dengan rendah hati karena kita sadar akan ketidaksempurnaan kita, sadar akan kehidupan yang sepenuhnya tidak bebas dari dosa. Kesadaran ini akan menolong kita menjadi orang yang membutuhkan setiap hari kasih karunia Allah yang mengampuni dan memulihkan, yang tidak dimulai hanya dengan kelahiran Yesus, tetapi sudah tertanam di dalam hukum-hukumnya. Imamat 26 ayat 40 sampai 42. Lalu pertanyaannya, bagaimana seseorang itu bisa masuk ke dalam berkat pengampunan dan pemulihan akan kasih karunia Allah? Jawabannya jelas, dengan pengakuan yang penuh dengan kerendahan hati dan ketulusan. Allah tidak akan menolak seorang pendosa yang datang kepadanya dengan pengakuan yang bebas dari berbagai macam alasan maupun pengalian kesalahan. Allah akan selalu menyambut orang yang dengan rendah hati, dengan kelimpahan kasih karunia-Nya, Dia akan mengampuni serta memulihkan. Dan Imamat 26 ini juga merupakan bagian lain dari perjanjian lama yang menunjuk kepada satu pribadi dan karyanya, yaitu Kristus. Ayat-ayat yang tadi kita baca menuntun kepada pengampunan yang paling ultimate, sekali untuk selamanya, pada korban yang akan selamanya memulihkan kita kepada Allah. Yesus telah datang sebagai anak domba, menjadi korban yang terakhir. Di dalamnya dosa-dosa kita, dosa masa lalu, sekarang, dan dosa masa depan sepenuhnya diampuni. Dan hasil dari pekerjaan Yesus bagi kita, Allah ada di dalam kita, dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Dan tahukah saudara, inilah hadiah terbesar bagi para pendosa. Amin.